Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun Anda berada, Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam Denny Lalitan dan On The Car Podcast. Hari ini kesempatan yang luar biasa, kami ada di Teluk Kalabahi. Ya, di bawah itu ada kota Kalabahi dan ujung teluk yang kita kenal selama ini dengan Mulut Kumbang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kami orang Alor dengan alam yang luar biasa baik. Pada pagi hari ini, kita juga mendapat tamu yang luar biasa, seorang pelayan, hamba Tuhan, seorang nona yang masih muda, namanya Nona Pendeta Mary Jami. Ya, Nona Pendeta, silakan sapa dulu, kita punya pendengar-pendengar Salam setia. pemirsa Denny Lalitan On The Car Podcast. Iya. Baik. Salam sehat. Salam sehat, mantap. Ya, minta maaf karena masih suasana COVID, saya pakai masker. Saya baiknya panggil apa? Nona Pendeta, Ibu Pendeta? Panggil kakak sah. Panggil kakak, oleh. Baik, kakak Pendeta. Kakak Pendeta ini kan sekarang ada di jemaat Peniel Kolana. Peniel Kolana. Peniel Kolana ini cukup jauh dari Kalabahi. Teman-teman penonton, pemirsa On The Car Podcast, Kolana ini satu daerah kerajaan zaman dulu sebelum Alor merdeka. Dia ada di ujung timur Pulau Alor. Perjalanan sekarang jalan sudah bagus. Kami biasanya tempuh kurang lebih 3 jam bisa sampai. Saya ingat zaman dulu itu kami seharian baru sampai di sana. Nah, Kakak Pendeta. Kakak Pendeta kan tidak tiba-tiba datang dan terpanggil jadi hamba Tuhan di sini. Kami ingin tahu bagaimana sih dulu ceritanya? Saya dengar dulu juga aktivis ya di kampus ya. Ya, silakan. Ya, baik. Ini ya kuliah. Ya, tentu saja saya kuliah di teologi sebelum saya jadi S1 di teologi di memang S1 sudah. teologi. Kemarin saya punya bayangan itu S1-nya itu ada di kehutanan atau ekonomi, baru S2-nya di teologi. Oh, tidak. Silakan. Cuma S1. Saya S1 di teologi Unkris. Sebelum kuliah itu saya tergabung dalam satu tim relawan untuk kemanusiaan, Center IDP Service GMKI Gamki NTT. Oh, ini orang-orang GMKI. Jadi, Oke, lanjut. Waktu itu tahun September 99, nah ini bulannya, ini bulan. Jadi ini September 99 ada eksodus besar-besaran pasca jajak pendapat dari Timur Leste. Oh, iya, dan bergabung dengan tim relawan yang waktu itu membantu emergency response untuk para pengungsi Timur-Timur. Oh, Nah, jadi tergabung di tim itu waktu saya masih SMA, jadi belum kuliah. Oh, belum kuliah. Jadi ketemu isi orang anak-anak tim relawan CIS itu, biasa kita sebut relawan CIS, itu semua anak-anak kuliah dan rata-rata mereka GMKI. Jadi pikir untuk ayo kuliah, tapi saya seperti tidak tertarik sebenarnya untuk kuliah karena ya seperti pikir apa kayak gitu, tidak kuliah. Tapi mereka bilang kamu bagus, kamu pintar, kalau kamu kuliah pasti bagus. Saya tidak langsung ikut, tapi waktu itu ada satu kegiatan pelatihan kepemimpinan tingkat menengah. Jadi di GMKI itu ada pelatihan kepemimpinan tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjutan gitu. Nah, saya ikut langsung sudah menengah karena memang pas waktu itu pas ada yang menengah. Langsung lompat kelas. Langsung lompat kelas waktu ada kegiatan di SOE. Di SOE. Di situ ada satu, saya ingat ada satu bapak namanya Bapak John, itu rektor Salatiga waktu, namanya John Titeley. Bapak John Titeley itu dia profesor apa doktor gitu ya. Jadi dia waktu itu bawa materinya tentang primordialisme di dalam gereja.
Itu materi banyak yang tidak begitu suka, tapi saya bertahan di dalam ruangan untuk belajar. Kenapa orang-orang bergereja tetapi sangat primordial? Kenapa kita gereja Tuhan tetapi sangat suku, misalnya ada Timor atau Minahasa atau apa, dan seperti punya semangat Itu primordial, dan itu pikiran-pikiran lama yang terbawa terus. dan itu membuat saya tertantang. Kenapa ya? Kenapa walaupun kita sudah gereja satu tubuh Kristus, tetapi harus timur, harus ini, harus ini. Jadi saya mau belajar. Saya pulang setelah itu dan saya bilang ke mama, saya kayaknya kuliah lah. Ini harus kuliah. Saya mau kuliah di mana? Di teologi. Kenapa kok Ya, ambil itu teologi? kenapa teologi? Jadi waktu itu walaupun kecil-kecil saya punya sedikit uang, ada upah dari apa jadi relawan di CIS. Saya pikir kalau saya kuliah di luar dan kepengen ambil seperti antropologi atau sesuatu, saya suka yang seperti itu, tapi ya dari kuliah di Jawa juga mahal, dan apakah ada kerja, karena saya ingin, oh ya, kenapa saya waktu itu belum mau kuliah, saya sebenarnya ingin kerja sambil kuliah. Tidak mau kerja kuliah dengan uang orang tua saja, saya harus punya sedikit pekerjaan dan kuliah begitu. Jadi saya kemudian memutuskan untuk kuliah di teologi. Karena ada antropologi di dalam situ termasuk sedikit-sedikit lah ada itu. Apalagi mau ngomong gereja. Tetapi sesungguhnya itu bukan karena saya ingin jadi pendeta. Sebenarnya tidak juga. Ya, saya pikir, ingin mau belajar saja. saya pikir banyak orang yang sekolah teologi tidak harus jadi pendeta. Ada yang bilang, ada teman satu saya yang bilang, saya mau jadi evangelis, saya tidak harus jadi pendeta. Saya pikir it's okay. Nah, kita langsung lompat agak jauh. Kok bisa? Ini banyak, termasuk saya suka bertanya begitu karena saya bukan pendeta begitu. Tuhan titip visi di hati, seperti apa kok bisa kuat diutus sampai, pasti saya kira ketika itu punya apa begitu, berpikir bahwa Tuhan, saya mau diutus kemanapun. Kekuatan apa yang muncul? Itu pasti ada satu visi begitu. Sehingga sampai hari ini ditempatkan di tempat yang sulit, jauh, sepi, toh tidak ada penyesalan, saya lihat happy saja begitu. Iya. Jadi memang saya cukup lama sebenarnya tidak mau jadi pendeta ini. Ini sesuatu yang bergumul juga panjang ya. Jadi sebenarnya kalau saya jadi pendeta itu, saya sudah jadi pendeta sejak tahun 2008 atau mungkin 2009, sekitar itu. Tapi saya baru jadi pendeta di tahun 2015. Saya lama cukup dengan lama, di LSM, 7 tahun ya, di LSM, dan saya pikir waktu itu untuk menjadi hamba Tuhan cukup melayani saja di masyarakat dan jadi aktivis yang baik, yang bersih, yang tidak disuap dan lain-lain, itu cukup begitu. Jadi langsung membantu saja orang di desa atau orang-orang susah yang terkena bencana, saya kira itu sudah cukup. Tapi Tuhan bilang belum cukup. Tapi ini sebenarnya lebih kepada mama. Jadi ini kalau tanya visi, saya kira yang punya visi itu mama saya. Saya tidak punya sebenarnya waktu itu. Mama bilang sebelum saya mati, sebelum dia mati, dia mau lihat saya jadi pendeta. Saya terus melawan tentu. Lalu kemudian dia sendiri yang mengantar berkas-berkas vikaris pergi ke sinode, dan pokoknya lu datang tinggal tes. Nah, begitu lu datang lu tinggal tes. Oke lah, tes. Terlalu kurang ajar dengan orang tua, menantang orang tua juga tidak baik. Jadi saya ikut saja, proses tes vikaris berjalan baik dan semua selesai gitu. Oke, saya ditabis jadi pendeta di 2015, ditugaskan di Sabu. Begitu saya ditugaskan, saya sakit. Saya sakit dan saya tidak bisa bicara 2 tahun, tapi saya tetap mengirimkan khotbah dan lain-lain jarak jauh. Tidak bisa bicara itu kenapa? Sakit, saya sakit sariawan yang menurut dokter di Bali sih itu sejenis autoimun ya, yang sebenarnya bikin sariawan yang sangat banyak, tidak bisa makan, tidak bisa bicara. Saya dulu perokok, saya kira saya kena kanker mulut. Jadi saya sudah pasrah, ini pasti kanker. Tidak mungkin tidak. Tapi Tuhan belum selesai. Sekali saya mati karena kanker juga, ampunlah, pokoknya saya minta ampun. Terus mulai menulis. Ya, lalu kemudian di biopsi di Kupang, di biopsi di sini, di Bali di biopsi di sini, ya syukur puji Tuhan negatif.
saya tidak punya kanker, tapi ini autoimun dan sebenarnya masih terus mengalami sakit dan saya masih konsumsi obat sampai hari ini. Nah, kenapa saya lalu kemudian jadi pendeta? Saya tuh pikir begini, jadi waktu sakit itu benar-benar memang itu seperti bagi saya dan saya masih hidup itu seperti Tuhan kasih pertambahan waktu. Jadi karena sudah pernah hampir mati, jadi saya pikir apapun yang terjadi untuk Tuhan deh semuanya. Apapun terserah Tuhan gitu, terserah Tuhan. Oke, dari Sabu lalu saya pindah ke Kolana. Saya sejak tahun 2018 di Kolana. Makanya jangan coba-coba lari dari Tuhan. Iya. Tuhan punya 1001 macam cara untuk tangkap kita dan ini kejadian. Oke, lanjut Kolana. Ya, waktu di Kolana 2 hari saya datang, itu ada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang cukup agak, pokoknya agak ngeri lah. Jadi kejar-kejar demparang dan ada penatua lagi yang melakukan waktu itu ayah. Kasus KDRT sangat banyak. Nah, ketika jadi aktivis itu salah satu yang menjadi concern itu karena saya perempuan, itu adalah tentang hak-hak perempuan, tentang kesetaraan gender. Dan melihat banyak sekali kasus setiap hari, saya lalu mulai menulis. Setiap hari kasus ditulis, setiap hari kasus ditulis. Saya baca banyak sekali buku bagaimana bisa melakukan sesuatu di kampung ini. Tetapi saya benar-benar frustrasi. Semua metode, saya pikir segala hal yang saya berusaha untuk tidak negatif dengan kampung ini. Ini kampung yang bagus, orang betah tinggal di kampung ini, orang sudah berabad-abad tinggal di sini, pasti mereka cinta kampung ini dan mau kampung ini berubah. Tapi saya bikin berbagai pemikiran tidak bisa. Saya hanya pakai satu cara. Saya ini pendeta. Ya. Saya pendeta gitu. Saya punya apa? Nah, gitu. Saya tidak punya apapun. Saya bukan siapa. Saya bukan visioner, saya bukan tokoh apa gitu, bukan. Saya cuman pendeta, nggak punya apa-apa. Hanya satu yang saya punya, Tuhan. Saya singkirkan semua hal, hanya saya dengan Alkitab. Mulai belajar berdoa, belajar bertekun, dan cuman baca Alkitab. Pernah dalam 3 hari itu saya membaca Perjanjian Lama. Setelah itu seperti ada rema di hati saya begitu, bahwa justru karena terlalu banyak masalah di sini, kamu datang di sini, kamu seperti begitulah. Jadi bukan kamu ditaruh di tempat bermasalah, tidak. Kamu harus lakukan sesuatu saja di sini. Karena ada masalah itu sehingga Tuhan kirim ke situ. Ya, kalau sudah tidak ada masalah, itu untuk supaya saya apa tidak Tuhan stres kirim gitu kita, ya waktu itu, karena saya sudah stres. Baik. Seperti tidak akan berguna apa-apa di kampung itu waktu itu. Jadi saya lalu mengambil buku. Saya pergi ke rumah-rumah dan mulai menulis nama-nama kakak. Jadi waktu itu jumlahnya tuh 148 kakak. Saya tulis nama suami, nama istri, berapa anak saja. Saya jalan dari rumah pertama sampai rumah terakhir dalam 1 hari. Karena itu sangat kecil saja, kampung kecil. Pengalaman mendata pengungsi ratusan kakak itu cukup berguna pada waktu itu untuk segera mendata cepat. Setelah itu saya lalu pulang, saya mulai berdoa, menyebut nama-nama mereka. Jadi memang itu yang dilakukan waktu itu. Jadi saya sebut dari sel ke sel, dari gugus ke gugus gitu, sebut satu-satu dan mulai minta. Beberapa saya belum kenal, tetapi saya sebut saja nama-nama mereka. Besok saya setiap hari didoakan setiap hari dan menyebut nama. Saya tidur dengan seperti buku induk kecil itu di samping tempat tidur saya untuk berdoa bagi jemaat ini. Jadi itu yang dilakukan. Nah, intinya begini Om Denny. Tuhan kan punya janji begitu ya. Tuhan itu janjinya tuh kan shalom nih. Damai sejahteralah segalanya selama-lamanya. Kasih karunia yang melampaui segala akal. Macam-macam janji Tuhan tuh terlalu besar. Kita saking terlalu terbiasa dengan hidup susah, agak rumit membayangkan, berimajinasi tentang bagaimana perwujudan janji-janji Tuhan, karena terlalu banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tapi saya percaya bahwa ini ada sesuatu lah, belum tahu jelas apa, tapi saya harus bekerja dengan keras gitu. Dan
bekerja keras untuk mendatangi jemaat, mengenal mereka, ya ikut pergi ke di mana mereka nelayan atau melaut, betul-betul kenal mereka dan bagaimana mendengar apa yang mereka inginkan Mereka di dalam rasakan. hidup mereka, kayak gitu, seperti begitulah pokoknya. Jadi mendoakan mereka. Tapi itu yang saya pikir begini, kan gereja ini garam dan terang. Tuhan bukan bilang kamu harus jadi, tidak, dia bilang kamulah terang dunia. Kamu sudah terang, kamu garam gitu ya. Jadi ini gereja itu bangunan yang paling bagus di kampung, oke? Saya lalu berpikir, kenapa bangunan bagus ini cuman bagus di bangunan gitu, tapi tidak Isinya. bagus di orang gereja maksud saya. Ya. Di orang-orangnya, di jemaatnya, dan Kualitas bagaimana iman ya. kualitas iman, kualitas hidup maksud saya. Harus bagus di kualitas ya iman dan perbuatan. Di kualitas hidup mereka. Ini apa yang salah? Saya membuka banyak buku-buku dulu, melihat jumlah orang yang datang bergereja dan lain-lain. Saya mempelajari bagaimana Tuhan membentuk Israel. Pertama disuruh ibadah dulu, kayak gitu. Saya seperti merasa bahwa orang belum betul-betul beribadah di tempat ini. Sehingga ya, kakak pendeta memotivasi mereka untuk beribadah. ayo selalu Jadi tiap akhirnya hari ada di gereja, artinya tidak cukup beribadah. cuma hari Minggu. Intinya tidak, maksud saya harus datang beribadah. Cukup jam ibadah juga baik, tapi kan jumlah Mulai yang dari itu dulu ya. mulai dari itu dulu, karena orang tidak begitu senang beribadah. Jadi saya pikir kita orang Kristen, tapi kenapa kita tidak suka beribadah begitu? Kenapa kita tidak, padahal kita menyembah Tuhan yang wow, pencipta langit dan bumi, oke, mengeringkan laut Teberau, membuat mujizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya, oke. Jadi Tuhan bilang saya mau kasih sesuatu, tapi kamu tidak datang. Tapi kamu tidak datang, itu soalnya. Jadi akhirnya itu yang dilakukan. Jadi saya lalu berpikir untuk ini, saya percaya ya, Tuhan menaruh di hati gitu. Jadi membuat gereja yang ngangenin. Ini sebenarnya ini gereja yang bikin kangen. Supaya yang bikin kangen. Orang merasa ayo ke gereja. Sebenarnya ini sudah pernah saya sering bilang dan teman-teman di CIS juga tentang kalau satu waktu harus jadi pendeta, mau bikin gereja yang ngangenin, gitu. Bikin orang harus kangen ke gereja, merasa rugi lah kalau hari Minggu cuma tidur di rumah atau berada di tempat lain. Harus ada di gereja. Itulah dulu. Saya pernah ketemu Bapak Imran waktu dia ada acara syukuran kemenangan Amon di Kolana 2. Saya pernah bilang di Babylon, Bapak tolonglah kalau nanti kasih kata-kata sambutan, kasih dorongan Kristen ke gereja hari Minggu. Ini Muslim harus sholat dan pokoknya harus benar-benar mau beribadah dulu dan rajin, maksud saya giat beribadah dulu, nanti baru ditata lagi, tapi ini dulu gitu. Pondasinya ini gitu. Jadi setelah itu orang mulai datang banyak. Kami mulai melihat dari sisi persembahan menjadi naik, dari sisi jumlah jemaat juga naik, dan orang datang terus ke gereja. Yang KDRT pasti menurun pelan-pelan, belum sangat menurun. Tapi dari tanda-tanda sudah dari jumlah mulai menurun. Tapi dari sisi intensitas, seperti misalnya ada satu kakak yang memang hampir setiap waktu KDRT. Tapi ini kan pasti berproses. Tapi artinya itu mulai perlahan-lahan ini. Jadi tapi terus proses, terus didoakan. Lalu dari situ tetap masih ada orang yang tidak ke gereja tentunya. Tidak semua orang lantas langsung suka ke gereja, tapi sudah lebih banyak, dan itu keadaan kampung mulai membaik. Orang-orang yang pergi ke Kolana juga merasa orang punya semangat beribadah yang luar biasa di sini. Tapi semangat beribadah saja tidak cukup, karena mereka rajin ibadah tapi juga rajin mabok. Mereka juga rajin berkelahi, itu semua sama-sama jalan. Saya ini berusaha menghibur hati, lalang dan gandum tumbuh bersama, tapi bukan ini maksudnya. Oke, jadi mulai lagi mikir untuk
membuat gereja bagi orang yang tidak suka gereja. Saya mulai berdoa lagi. Saya tidak tahu caranya. Sekali lagi ini tidak ada metode, ini tidak ada tips. Ya kita lakukan saja, ini kita Tuhan hanya- punya barang. Jadi kalau pergi ke rumah mereka, saya tidak pernah ajak orang, ayo ke gereja, tidak juga. Kita bercerita sesuatu yang bukan itu. Sepakat. Jadi seperti cerita hal-hal yang lain yang lebih ringan. Tapi nanti mereka mau datang, bukan hanya pergi ke gereja, tapi juga aktif di kaum bapa dan lain-lain. Buat mereka Nyaman ngamenin. saja. Tetapi Ipen, hari ini ya saya dengar banyak cerita dari beberapa teman kemarin yang saya pergi pelayanan yang bagi kacamata. Saya melihat Ibu Pendeta punya kedekatan dengan banyak orang di situ. Nah, artinya bahwa ide membawa gereja yang ngangenin itu, saya pikir itu mulai terjawab begitu ya. Iya, ya. Jadi memang itu semua tuh proses. Jadi memang ada peningkatan jumlah yang bergereja, lalu orang-orang yang tidak suka bergereja juga pergi. Tapi memang kalau soal kedekatan dengan jemaat itu menurut saya memang talenta yang Tuhan tanam di hampir semua pendeta. Itu memang kita punya semacam apa ya, kemampuan dari Tuhan begitu untuk memang betul-betul melebur dalam satu jemaat, dalam satu komunitas jemaat. Ada yang suka, tapi pasti ada yang tidak suka. Iya, bahkan dari situ saya justru belajar yang waktu tadi yang Bapak John Titele bilang kenapa primordial, ternyata saya pahaminya setelah jadi pendeta. Saya justru waktu di kampus tidak paham, tapi ketika sudah jadi pendeta saya belajar, oh ini maksudnya primordialitas ini bukan soal paradigma primordialnya, tetapi soal kita yang harus sangat menjadi kontekstual dalam kehidupan berjemaat. Begitu. Jadi seperti kalau saya di Kolana, saya harus belajar betul-betul bagaimana hidup dengan orang Kolana dan belajar hidup mereka seperti begitu yang gereja saya paham. Gereja hadir di situ. Jadi seperti kalau gereja di Kolana, gereja yang sangat Kolana begitu. Jadi gereja yang yang umum, tetapi juga Kolana. Jadi seperti dari Kolana untuk dunia atau dari Kolana untuk Indonesia lah, kira-kira begitu. Nah, jadi dari gereja yang ngangenin, lalu ini mikir lagi, ini bertahap ya. Jadi buat gereja yang bagi orang yang tidak suka gereja, kita mendoakan dan puji Tuhan mereka mulai datang. Saya itu tidak harus datang tiap hari, minimal datang saja. Sampai pikir kita harus kasih makan orang. Kita pernah ada di satu waktu di Peniel di tahun 2019 atau 2018. Tiap hari kita kasih makan. Apa sih susahnya gereja kasih sarapan? Kan cuma kasih sarapan pagi. Kue dente atau kopi, nasi goreng mungkin, atau jagung bose atau apa. Boleh, ya. Dan itu bisa. Dan ketika itu cuma 200-300 ribu, 400 ribu. Ini uang jemaat. Saya lalu mendapatkan rema satu lagi seperti begini. Dulu waktu di LSM dan ketika kita menulis proposal dan kita harus pergi ke donor dan kasih makan mereka, saya kira di pemerintah juga begitu. Gereja ini donornya jemaat. Ini dengan cara berpikir ini tentu saja donornya Tuhan, tetapi donornya adalah jemaat. Gereja harus memperlakukan jemaat dengan raja gitu, maksudnya jadi kasih makan yang baik. Kayaknya jemaat ini juga punya saham toh. Bukan kayaknya itu saham mereka. Itu saham mereka, kita pekerja, Baik. kita ini hamba. Rumah mereka kantor kita dan seterusnya. Saya kira Baik, ini itu menarik sekali, tetapi sayang kita punya waktu terbatas. Closing statement. Dari itu sekarang saya lagi ada di tahap tidak cukup untuk datang gereja. Kita harus jadi gereja yang datang. Jadi Gereja datang ya. gereja yang datang gereja cuma 2 jam, tapi jadi gereja yang datang itu jadi gereja yang 22 jam satu hari dan 22 kali 6 hari, dan itu dimanapun kita berada jadi gereja yang tetap semangat. Jadi gereja yang datang. Ya, tetap semangat, tidak kecewa. Terus nyaman. Yang kedua saya kira untuk supaya kita tetap semangat sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, ada satu yang memang supaya kita tetap dikasih visi-visi atau diberikan sesuatu di hati kita, itu adalah kita harus jaga hati. Pendeta jangan suka baper. Jaga hati, Jaga suka hati, baper. jaga rasa, jaga pikiran. Kalau Itu suka baper, tersinggung, mau suka pelayanan baper, bagaimana? tersinggung atau sangat emosional, itu tidak harus harus betul-betul
mampu untuk menguasai diri supaya Benar, kita benar. tetap ada dalam range yang ini. Nah, saya percaya Roh Kudus memberikan semua kemampuan psikologi dan kemampuan emosional kepada kita untuk supaya kita tidak jatuh kepada hal-hal yang bersifat kedagingan. Nah, Amin, mantap. Kakak Pendeta Mary Jami. Teman-teman yang saya kasih, saya banggakan. Hari ini kita belajar banyak dari seorang nona pendeta, kakak pendeta Mary Jami yang Tuhan titipkan visinya di dalam hati dia untuk melayani jemaat di Kolana saat ini. Kita belajar bahwa begitu seseorang harus kuat di situ. Kalau merasa sedikit kecewa harus harus merasa bahwa oh ini titipan Tuhan. Memang karena ada masalah di sana Tuhan kirim beliau ke situ. Kalau sudah tidak ada masalah, tentunya buat apa Tuhan kirim pendeta ke sana? Pendeta dikirim ke sana, pelayan dikirim ke sana untuk membantu jemaat mendekatkan diri kepada gereja, dan gereja juga harus datang mendekatkan diri kepada kehidupan jemaatnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sampai bertemu pada On The Car Podcast ke depan dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi, yang membuat kita lebih semangat dalam menjalani hidup. Tuhan memberkati kita semua. Salam. salam.